Welcome to our project construction of the Integrated Mother and Child Building Sarjito Hospital. This is our summary report for week 96. Siklus evaluasi proyek di sektor kesehatan, yakni pada proyek Gedung Pelayanan Ibu dan Anak RSUP Dr. Sajito, di mana yang pertama yaitu identifikasi masalah. Indonesia berada di urutan ke-9 kematian ibu dan juga kematian anak itu di urutan ke-7 dari 10 negara yang ada di ASEAN. Dan juga proyek ini merupakan salah satu bagian dari 12 proyek kesehatan yang direncanakan oleh Kemenkes Republik Indonesia. Kemudian tahap kedua ada persiapan dan juga analisis, di mana dari segi tujuan, proyek ini adalah untuk meningkatkan ketersediaan, aksesibilitas, dan juga kualitas pelayanan kesehatan ibu dan anak di 6 rumah sakit pelayanan terpadu vertikal di 5 provinsi. Tahap selanjutnya adalah analisis ekonomi dan juga finansial. Berikut terlihat adalah analisis dari SWOT berdasarkan tabel berikut terlihat dari berbagai strateginya. Kemudian ada analisis biaya dan manfaat, di mana total biaya proyek adalah 557 miliar dan berbagai analisis rincian biaya proyeknya. Kemudian manfaat. Manfaat itu diestimasi dalam jangka panjang adalah 150 miliar per tahun, di mana dalam jangka waktu 5 tahun maka 750 miliar. Maka perhitungannya adalah total manfaat dibagi dengan total biaya. 750 miliar dibagi 557 miliar adalah 1,346. Maka nilai tersebut itu lebih besar daripada satu. Artinya proyek pembangunan gedung pelayanan kesehatan ibu dan anak Rumah Sakit Sarjito Yogyakarta ini menunjukkan bahwa manfaat yang diperoleh itu jauh lebih besar dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan. Artinya mengindikasikan bahwa proyek tersebut layak secara ekonomi dan diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat dalam jangka panjang. Kemudian ada NPV atau Net Present Value, di mana berikut rumusnya dapat dilihat pada gambar di sini, di mana investasi awal ada 267 miliar, kemudian arus kas tahunan dari tahun pertama sampai dengan tahun kelima, itu 40 miliar, 60, 80, 100, hingga 120 miliar, dengan tingkat diskonto 10%. Kemudian berikut perhitungannya dapat dilihat dari present value tahun pertama hingga tahun kelima, maka diperoleh NPV sebesar 21 miliar 867 juta 501.599 rupiah. Nilai NPV yang positif menandakan bahwa total arus kas yang diharapkan dari proyek setelah didiskontokan ke nilai sekarang itu lebih besar daripada total biaya investasi awal. Hal ini berarti proyek tersebut layak untuk dilaksanakan dan diharapkan dapat memberikan keuntungan finansial bagi investor atau pemangku kepentingan. Kemudian ada IRR atau Internal Rate of Return, di mana diketahui NPV pertama itu adalah 25 miliar, kemudian NPV kedua adalah 80 miliar. Kemudian dimasukkan ke dalam rumus sehingga diperoleh sebesar 0,112 atau 11,19%. IRR yang dihitung sebesar 11,19% ini menunjukkan bahwa proyek itu memiliki tingkat pengembalian internal yang cukup tinggi dan dapat dianggap layak jika dibandingkan dengan biaya modal atau tingkat pengembalian yang diharapkan dari investasi lainnya. Kemudian ada payback period, di mana rumusnya adalah investasi awal dibagi arus kas bersih per tahun, di mana 267 miliar dibagi dengan 120 miliar adalah 2,23 tahun. Artinya butuh 2,23 tahun untuk mengembalikan investasi awal sebesar 267 miliar. Selanjutnya ada ROI. Nilai ROI diperoleh sebesar 90% itu dari 241 miliar yaitu keuntungan bersih dibagi dengan investasi awal 267 miliar dikali 100% diperoleh sebesar 90%, artinya proyek pembangunan gedung pelayanan kesehatan ibu dan anak Dr. Syajito ini layak dilakukan karena dapat memberikan pengembalian investasi yang baik. Kemudian dari analisis prospek teknis dan juga sosial, di mana bangunan ini memiliki desain unik yang memadukan elemen arsitektur kearifan lokal motif batik yang menunjukkan perhatian teknis dalam integrasi estetika dan fungsi. Serta dari sosial ini adalah untuk meningkatkan aksesibilitas, kualitas rujukan dan infrastruktur layanan kesehatan ibu dan anak. Kemudian aspek institusional di mana PT Utama Karya itu dipercaya sebagai kontraktor pelaksana bersama dengan konsultan perencana PT Pandu Persada dan PMSC PT Cakra Menggilingan Jaya. Kemudian dari tahap penilaian, proyek ini itu layak secara finansial, ekonomi, teknis, institusional, dan juga sosial sehingga diajukan oleh Kemenkes RI untuk mendapatkan pinjaman luar negeri, yaitu dari Islamic Development Bank. Pelaksanaan proyek.
Dampak infrastruktur meningkatkan ketersediaan dan aksesibilitas layanan kesehatan ibu dan anak di wilayah Jakarta dan sekitarnya. Hal ini akan memfasilitasi penduduk lokal untuk mendapatkan perawatan yang berkualitas. Dampak fasilitas, fasilitas tanggap darurat, tanggap bencana, dan tanggap pandemi. Ini akan meningkatkan kemampuan responsivitas rumah sakit dalam menjawab kebutuhan medis emergensi. Selanjutnya ada realistis, meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan, terutama pada bidang kesehatan ibu dan anak. Hal ini akan meningkatkan standar perawatan pasien di RSUP Dr. Harjito dan desain bangunan yang unik dengan unsur kearifan lokal motif batik bukan hanya menambah nilai estetik, tapi juga menjadi simbol budaya lokal yang kuat. Pelaksanaan proyek, fleksibilitas teknis, implementasi Building Information Modeling atau BIM dalam proyek ini membantu menghindari pekerjaan berulang, mengidentifikasi potensi ketidaksesuaian pekerjaan, dan mempercepat proses perhitungan volume material. Hal ini meningkatkan efisiensi dan fleksibilitas dalam menghadapi perubahan teknis harga material. Fleksibilitas lingkungan, rutinitas kontrol penyebaran debu dan pembersihan area proyek, serta manajemen pengolahan limbah menunjukkan komitmennya utama karya dalam meminimalisir dampak lingkungan. Hal ini penting untuk memastikan bahwa proyek dapat diselesaikan dengan aman bagi lingkungan sekitar. Selanjutnya ada jadwal operasional adaptif. Menjalankan pekerjaan tertentu di luar jam operasional rumah sakit menunjukkan adaptabilitas dalam menghadapi kegiatan yang harus dilanjutkan meskipun rumah sakit masih beroperasi normal. Hal ini penting untuk mempertahankan fungsi utama rumah sakit sambil melakukan renovasi. Adaptif dengan mitigasi risiko. Melakukan identifikasi risiko dan mitigasi risiko yang efektif seperti kemacetan lalu lintas, perubahan kembar rencana, kenaikan harga BBM, dan lain-lain. Menunjukkan bahwa proyek ini siap menghadapi perubahan lingkungan, politik, dan ekonomi. Strategi ini membantu meminimalisir dampak buruk dan memastikan kelangsungan proyek. Selanjutnya ada evaluasi. Pertama, evaluasi formatif. Proyek minggu ke-9 6 yakni 26 September 2024 sampai 2 Oktober 2024 menunjukkan master schedule sebesar 94,665%. Realisasi sebesar 93,316 dan deviasi 1,651%. Proyek ini dalam memastikan bahwa pembangunan berjalan sesuai rencana dan desain dengan cara inspeksi lapangan dan laporan terbuka secara mingguan serta ditinjau oleh Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan untuk memastikan bahwa desain dan layout diperhatikan dengan baik sebelum peresmian. Adapun evaluasi proses jadwal yang ketat dan pengawasan berkala dari pihak manajemen pada bulan 28 November 2024 selesai tepat waktu, artinya mencapai 100%. Progres kumulatif pada 22 sampai 28 Agustus 2024 menunjukkan progres sebesar 90,009% untuk master schedule, realisasi sebesar 95,823% dengan deviasi 5,814%. Hal ini menunjukkan peningkatan yang signifikan dibanding dengan progres pada 25 sampai 31 Juli 2024. Kemudian ada evaluasi dampak. Dampak kesehatan. Proyek ini bertujuan untuk meningkatkan ketersediaan aksesibilitas layanan kesehatan, khususnya bagi ibu dan anak di Yogyakarta dan sekitarnya. Dengan penambahan kapasitas tempat tidur dari 150 menjadi 270, lebih banyak pasien dapat dilayani. RSUP Dr. Sajito akan dilengkapi dengan peralatan medis modern dan fasilitas yang mendukung yang diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan. Fokus pada kesehatan ibu dan anak serta onkologi menunjukkan komitmen untuk menangani isu-isu kesehatan yang kritis di masyarakat dan sebagainya. Tentunya ada evaluasi dampak, dampak ekonomis. Selama proses bangunan dan setelah operasional, proyek ini akan menciptakan lapangan kerja baru baik dalam konstruksi maupun dalam sektor pelayanan kesehatan. Ini dapat memberikan dampak positif terhadap perekonomian lokal. Dengan total anggaran sebesar 267 miliar rupiah, investasi ini tidak hanya memperbaiki infrastruktur kesehatan, tapi juga berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi melalui pengeluaran yang terkait dengan pembangunan dan operasional rumah sakit. Tingkatan infrastruktur kesehatan diharapkan dapat mengurangi biaya perawatan kesehatan jangka panjang dengan meningkatkan pencegahan penyakit dan pengobasan dini, yang pada akhirnya dapat mengurangi beban ekonomi pada sistem kesehatan nasional. And ICU VIP on the third floor. And here is situation in maternal ICU on the fourth floor. This is situation progress from the case inspection room on the 5th and 6th floor.
Here is situation in co-working space or doctor meeting room area. Thank you for watching.